tuh kayak on off gitu. Ya pengen gitu ya punya lembaga sendiri gitu. Cuman saya dari 2000 berapa ya, udah lama lah, nanti ketahuan umurnya. Makanya udah lama lah ya berkecimpung di pengajaran bahasa Inggris gitu kan, terus penerjemahan juga. Jadi sebenarnya Luminara Language nggak cuman kursus bahasa Inggris, tapi juga ada jasa penerjemahan, proofreading, editing. Karena saya juga maksudnya lama banyak berkecimpung di situ. Nah cuman kalau dari saya pribadi sih, salah satu motivasi terbesar kenapa akhirnya tahun ini memutuskan untuk ada untuk buka sendiri adalah karena dari segi kesehatan saya pribadi gitu. Jadi kalau kesehatan lagi nggak stabil atau ya saya mikirnya kalau misalnya kerja di tempat orang itu saya udah nggak bisa lah ya gitu, udah nggak sanggup gitu. Jadi mau nggak mau freelance gitu kan, kalau nggak ya buka usaha sendiri tuh saya maksudnya biar agak tenang ya. Kalau freelance aja itu kayaknya masih ada banyak keterbatasan gitu kan. Terus kalau saya buka usaha tanpa legalitas juga saya nggak tenang gitu. Jadi akhirnya ya udah deh gitu. Walaupun belum yang jadi banget gimana sistemnya, infrastrukturnya, tapi saya pikir saya udah ada produk, udah ada jasa yang udah bisa dipasarkan ya. Dan sebenarnya saya belum ngapa-ngapain juga dari dulu ya, alhamdulillah klien mah ada ya, student ada gitu. Jadi tinggal masalah ya brandnya aja ada gitu kan. Supaya lebih enak gitu jalaninnya. Itu sih kalau dari saya pribadi ya, secara singkat gitu. Nah cuman memang kalau di Luminara sih saya memang mimpinya banyak gitu ya, cita-citanya banyak. Jadi walaupun saya keadaannya begini, tapi tetap aja untuk urusan ini saya udah lama punya cita-cita, kayak kalau misalnya dari segi bidang pendidikan bahasa Inggris ya, saya pengen bisa menawarkan fasilitas belajar mengajar bahasa Inggris yang benar-benar memenuhi kebutuhan student gitu. Nah kalau pengalaman saya sendiri dan kalau yang saya lihat masalah di lapangan ya gitu, saya lihat kayaknya ini ya salah satu masalah terbesarnya sebenarnya bukan dari segi pendidikan bahasa Inggrisnya banget, tapi kalau misalnya orang itu ikut kelas bahasa Inggris, apapun ya yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris itu kan semacam bukan prioritas utama ya, karena kan mereka harus ambil itu di luar jam kerja misalnya, atau kalaupun dalam jam kerja juga, tapi cukup sempit juga gitu, atau misalnya di luar. Pokoknya kalau yang masih kuliah sekolah ya pastinya di luar jam kuliah dan sekolah pastinya gitu. Jadi buat mereka itu nggak fleksibel. Jadi dari saya pengennya bisa memberikan yang fleksibel dari segi jadwal, dari segi kurikulum juga gitu kan. Selama ini saya ada beberapa pengalaman gitu kan, ngajar di lembaga kursus, di sekolah swasta dan sebagainya. Ya memang kadang sekali les itu misalnya bisa berapa puluh jam gitu kan, satu level atau pokoknya sekali harus committed gitu. Cuman ya saya lihat kok kayaknya nggak efektif gitu. Dan sedangkan saya tipe guru yang benar-benar pengen bisa memantau progres student, pengen student tuh ya ada progres gitu kan. Cuman progres itu kan nggak cuma dari kita ngajar ya, tapi dari studentnya juga harus mereka di luar kelas juga mereka juga ada ngerjain PR, ada latihan nantinya mereka bisa kasih lihat ke kita gitu kan, untuk kita evaluasi gitu. Sedangkan itu ya memang tidak mudah ya bagi student gitu. Jadi kalau dari saya sih, saya pikir nanti di Luminara bikin yang
fleksibel gitu kan, yang semua orang siapapun itu, bahkan ibu-ibu yang sibuk ngurus anak aja gitu, itu tetap bisa ikut, tetap bisa mendapatkan dukungan, nggak cuma dukungan keilmuan ya, tapi juga dukungan emosional. Apa namanya, dan pokoknya ketika mereka butuh gitu ya, mereka udah bisa nih nonton video pembelajaran kayak gitu ya, nonton recording dari si Zoom class, udah bisa ngerti latihan, bisa dikirim ke kita, itu kita ada gitu ya, kita ready gitu. Jadi nggak yang misalnya cuman ikut kelas terus sudah aja, nggak bisa tidak ada fasilitas lain atau tidak bisa mendapat support yang lain gitu kan. Karena kalau buat saya sih ya ada banyak faktor ya yang terlibat ya dalam pembelajaran itu, nggak cuman istilahnya tatap muka di kelas ya, baik online maupun offline. Yeah. Jadi kalau saya sih kalau misalnya mungkin aku juga lupa ya, mungkin menawarkan ke Mas Laksamana buat lihat-lihat di Instagramnya Luminara, lihat-lihat ini ya program-program yang lainnya gimana. Nah, salah satunya yang maaf, bentar, kucing aku. Sana dulu. Apa namanya? Sorry. Salah satunya yang IELTS mock test itu. Nah, itu sih, kalau itu sih ya saya pikir hal yang biasa ya gitu. Cuman selama ini sih memang masih manual, dalam arti aku masih pakai Google Form. Cuman kalau di Google Form kan udah bisa pakai timer ya, jadi udah istilahnya kalaupun udah nggak udah nggak ada proctor atau pengawas yang human juga, kita tinggal kasih linknya juga udah jadi gitu kan. Cuman aku lihat kalau misalnya yang kayak dari Digipedia kayaknya bisa lebih rapih lagi ya gitu ya, dan bisa aku kebayangnya udah integrated gitu. Yeah. Kalau aku pakai Google Form kan itu sebenarnya masih ada manualnya ya gitu. Masih ada sedikit manualnya. Masih kadang agak repot juga gitu. Apalagi ngeset yang pakai timer juga itu sebenarnya lumayan PR kan. Banyak step-step ya. Ya gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalnya kira-kira ya kalau misalnya sekiranya cocok gitu kan, aku sih mau banget gitu ya bisa kerja sama-sama di Digipedia khususnya untuk yang IELTS mock test ini. Kalaupun belum yang terdekat yang minggu depan, kalaupun yang Desember juga nggak apa-apa sih, aku rencananya kayak mau tiap bulan itu. Apalagi ya secara umum sih kayak gitu. Kalau untuk turun nanti kamu turun sebentar ya, maaf. Iya, baik. Sorry, aku nggak ngerti yang ini biasanya nggak begini, kayaknya entah dia lapar, padahal makanan ada di bawah. Ya udahlah, lagi manja aja. Kayak gitu. Apa tadi deh ya? Aku belum cerita ini ya, mungkin ya beberapa program yang lainnya. Kalau penerjemahan sih mungkin macam-macam ya. Maksudnya bisa berbagai bidang, berbagai dokumen atau jenis penerjemahan. Nah, kalau dari kelas bahasa Inggrisnya, untuk sekarang sih karena saya tuh udah lamanya juga banyak berkecimpungnya tuh untuk ini ya, untuk IELTS sama TOEFL ITP. Jadi program kelas bahasa Inggris yang sekarang lagi jalan sih terutama sih dua itu gitu ya, kelas IELTS terus kelas TOEFL ITP. Nah, yang kelas IELTS juga terutama sekarang lagi kemarin baru selesai itu yang kayak all skills. Dan yang sekarang lagi jalan itu yang writing aja. Jadi lagi-lagi dalam rangka flexibility gitu ya. Programnya aku pisah-pisah per skill gitu. Jadi kayak sekarang lagi jalan, yang udah jalan itu yang kelas writing. Itu juga aku bikin kayak misalnya 4 pertemuan gitu. Itu udah ngebahas segala jenis pertanyaan gitu ya. Segala jenis pertanyaan dalam IELTS Writing Task 1 maupun Task 2. Terus kalau cuma 4 pertemuan kan berarti maksudnya aku bisa cepet buka lagi batch yang baru gitu kan. Jadi aku bikin programnya itu kayak ini kelas IELTS Writing bisa gabung kapan aja, karena memang setiap 2 minggu
itu ada batch baru gitu kan. Nah terus tapi mungkin juga pembahasannya tidak sama soal yang aku pilih untuk dibahas di kelas-kelasnya juga itu tidak sama. Jadi kalaupun udah ikut nih 4 pertemuan yang batch 1 terus masih pengen belajar, itu bisa ikut yang batch 2 karena akan mempelajari soal yang berbeda. Tapi kan udah dapat konsepnya ya. Jadi udah jadi kayak latihan-latihan gitu kan, kayak pemantapan gitu istilahnya. Nah, cuman kenapa aku bisa bikin 4 pertemuan aja dan jadwalnya juga di luar jam kerja ya. Jadi istilahnya ya kalau misalnya weekdays malam udah nggak ada apa-apa ya bisa ikut kelas. Terus Sabtu Minggu juga pagi gitu ya, Sabtu pagi gitu. Jadi biar bisa siangnya udah bisa cepet mau ngapa-ngapain lagi gitu kan untuk weekend itu. Dan kenapa bisa cuma 4 pertemuan? Karena aku juga bikin video pembelajaran di luar ya. Jadi udah aku minta student aku buat nonton dulu video tutorialnya. Itu yang menjelaskan konsep bagaimana menyusun esai untuk IELTS writing yang baik dan benar lah gitu, yang bisa dapat nilai di atas 6 misalnya. Dan aku banyak materi lain yang nantinya harus di-download, nanti terus selama ngerjain latihan di kelas juga itu bisa sambil lihat materinya gitu ya, lihat slides-nya. Itu sih ya, dan itu kan kalau misalnya yang materi di luar kelas kan itu bisa dikerjain kapan aja ya, bisa ditonton kapan aja kan gitu. Jadi aku paling enggak most of the programnya itu fleksibel, cuman ya kalau kelas Zoom-nya di jadwal tertentu ya wajar kan ya gitu. Tapi paling enggak udah di luar jam kerja gitu. Jadi aku sih kayak pengen pengen ya student itu benar-benar bisa berpartisipasi. Aku sedih kalau aku sering lihat kadang-kadang ada misalnya kenalan aku yang lain ya yang misalnya nutor juga gitu ya, terus lupa nge-share gitu misalnya, nge-share jumlah peserta gitu. Pas di awal 30 orang datang. Tapi pas di akhir pertemuan keberapa itu udah tinggal 5 gitu kan. Nah, kalau aku nggak mau kayak gitu, dan aku tahu itu karena ya orang udah capek gitu, dan makanya aku kayak aduh aku nggak mau kayak gitu, dan aku benar-benar pengen bisa student aku semuanya berprogres siapapun mereka, kayak apapun keadaan mereka, dan aku tahu tiap orang akan beda-beda, dan aku pikir ya udah nggak apa-apa, aku istilahnya aku standby aja gitu. Jadi walaupun mereka selesai program tapi baru bisa misalnya nih ngerjain PR gitu ya, PR yang nantinya harus diperiksa gitu ya sama kita gitu kan, baru bisa bulan depan ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak kasih deadline yang terlalu ketat ya. Kan biasanya memang ya maksudnya biasanya kasih deadline yang lumayan cepet kan gitu ya untuk kerjain PR yang kayak gitu, dan lewat deadline itu nggak bisa tutor nggak akan mau periksa lagi karena aku untuk saat ini berusaha untuk nggak kayak gitu, tapi aku juga pengen ke depannya sistem yang aku bikin, infrastruktur yang aku bikin juga itu bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi dan alhamdulillah so far jadinya ya memang student aku kebanyakan committed banget ya. Jadi dari awal sampai akhir program, mau programnya sebulan, 2 bulan, itu datang semua gitu. Itu selalu full team, mau berapa belas orang gitu kan, itu alhamdulillah committed ya, dan mereka benar-benar ngerjain. Karena kalau yang dari beberapa student pernah bilang itu kayak ya mereka mendapatkan support nggak cuman keilmuannya, maksudnya nggak cuman kelas materi gitu kan yang emang mereka juga bisa ngikutin, tapi juga emotional supportnya itu gitu kan. Dan ketika mereka lagi misalnya nih dalam keadaan maaf nih nggak lagi cuman bisa ngedengerin doang di Zoom class, tapi lagi nggak bisa ikut latihannya gitu ya, nggak bisa ikut ketik-ketik gitu, ya aku bilang nggak apa-apa, it's okay, just ini aja sebisanya aja gitu. Kalaupun nggak datang kelas kan ada rekaman, and please let me know if you have any questions gitu. Jadi aku istilahnya berusaha mengakomodasi. Memang itu nggak se-fleksibel itu, nggak mungkin nggak mungkin in the long term. Makanya aku kayak ya nggak apa-apa, pelan-pelan sambil mikirin sistemnya gimana ini biar biar program bahasa Inggris yang aku tawarkan itu manusiawi ya gitu. Jadi nggak yang strict banget, pokoknya deadline gitu, atau pokoknya harus gitu. That's
kalau buat aku sih, kalau aku benar-benar peduli ya sama student, benar-benar pengen lihat mereka berprogres gitu, ya itu kan banyak faktor gitu ya, nggak cuman mengikuti keilmuannya aja kan gitu. Itu sih, jadi aku lagi apa namanya, salah satu poin dalam visi misi aku tuh seperti itu gitu. Selain membuat pembelajarannya juga ya menyenangkan, engaging. Jadi di Zoom kelas itu aku tetap banyak ngomong, tapi hal-hal yang memang istilahnya mungkin nggak tahu sih ya, kalau kata student sih kayak wah ini ya insightful gitu kan. Jadi nggak yang ya itu karena untuk penjelasan konsep, hal-hal yang mendasar, tata cara ya step by step, itu aku ngejelasinnya di video yang udah mereka bisa tonton sebelum kelas gitu kan. Jadi hal-hal yang membosankannya ya di situ gitu ya istilahnya. Tapi di kelas itu benar-benar interaktif. Jadi aku bikin kayak gitu. Jadi mereka datang itu nggak cuman ngedengerin aja gitu ya, terus latihan dikit-dikit, nggak, malah lebih banyaknya mereka latihan, terus aku bahas dari segi grammar, vocab gitu kan, terus tips-tips yang mungkin belum aku ceritain di video gitu ya, di materi yang mereka download, ya itu aku keluarin gitu di Zoom class itu. Jadi jadi engaging ya kalau istilahnya, bahasa Indonesianya apa ya? Ya itu aku lupa bahasa Indonesianya. Engaging ya, memikat mungkin, apa ya? Ya kayak apa namanya? Jadi peserta tuh nggak bosen gitu ya. Ya student tuh mereka nggak bosen karena mereka benar-benar dipaksa untuk melakukan banyak hal gitu kan di dalam kelas dan diperhatikan satu-satu. Jadi aku kelas grup misalnya 10 orang. Tapi aku latihannya memang umum ya. Jadi kayak biar semuanya kerjain hal yang sama. Tapi aku ngeluangin waktu untuk ngelihat satu-satu hasil kerjaan mereka dan aku bahas gitu kan. Jadi istilahnya masing-masing student mendapat feedback dan teman-teman yang lainnya dalam sekelas itu juga dapat belajar dari hasil kerjaan teman-temannya gitu kan. Dan itu kan banyak insights ya, kayak jadi banyak keluar kosakata yang bervariasi, grammar juga jadi ada macam-macam gitu kan. Karena aku jadi ngejelasin ini ya harus pakai ini kan tahunnya lampau jadi harus simple past bla 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 lah gitu. Terutama untuk yang mungkin belum aku jelasin di video dan materi yang di luar kelas itu gitu. Itu sih ya secara mungkin beberapa contoh spesifiknya. Kalau untuk kelas yang lain kayak conversation, general English juga itu aku untuk saat ini aku masih yang privat, belum yang program reguler grup gitu kan, karena aku masih nyari guru, karena nggak mungkin sama aku udah megang IELTS, TOEFL, ITP, nggak mungkin lah ya gitu. Jadi aku harus cari guru kan. Jadi ini aku masih proses, dan itu tricky banget karena jadwal, belum lagi silabus, itu ya udahlah, jadi aku pelan-pelan aja gitu untuk yang itu. Tapi kedepannya sih pengen juga ketika misalnya infrastruktur online learning atau learning platformnya ada gitu ya, bisa nemu yang cocok, itu aku pengennya kayak ada materi-materi yang yang topik-topiknya disesuaikan sama minat students. Terus nanti mereka bisa pilih dan nanti mereka juga bisa booking kelas yang jadwalnya sesuai gitu ya, sesuai sama jadwal yang mereka bisa gitu. Nah, yang maksudnya tadi bisa pilih-pilih topik tuh kayak gini sih, aku pengennya kayak bisa nantinya bikin materi grammar itu yang misalnya materi grammarnya satu nih, misalnya simple past tense gitu, misal atau ada kosakata lah gitu ya, kosakata tertentu. Tapi aku bikin contoh-contohnya nggak mau ngasal gitu, tapi aku pengen bikin contoh-contohnya tuh ada temanya. Jadi nanti orang-orang yang misalnya nih tertarik sama olahraga, nah itu nanti mereka pas belajar grammarnya itu mereka pakai contoh-contoh kalimat yang isinya tuh tentang olahraga gitu ya, tentang sports gitu. Ada yang misalnya senengnya K-pop, ya aku bikin kalimat-kalimatnya yang berkenangan dengan K-pop gitu misalnya. Yang gitu-gitu sih, jadi lebih interesting juga gitu kan, jadi nggak ngasal gitu kita bikin contoh-contoh kalimatnya tuh. Ya itu sih ide yang lain sih ya. Sorry jadi curhat. Tapi intinya sih gimana caranya tetap interesting lah pembelajaran bahasa Inggrisnya dan juga engaging, dan di kelas itu
mereka bukan ngedengerin tutor ngejelasin ya, tapi mereka benar-benar latihan speaking gitu, latihan writing, dikasih feedback. Kalaupun tutor ngejelasin ya itu dalam rangka latihannya itu, atau kalau studentnya ada yang kurang clear dan butuh nanya gitu. Misalnya udah belajar dari materi yang di luar kelas ya, video atau slide kayak gitu itu, dan ada yang masih kurang jelas, nah baru di kelas bisa nanya gitu sama tutor, bisa, atau lewat chat gitu bisa. Kayak gitu sih salah satunya. Dan mungkin kalau ya itu sih visi misi dari segi student ya. Tapi aku juga pengen dari segi teacher itu jadi nggak repot nggak repot bikin lesson plan sama silabus sendiri ya. Aku pengen kayak centralized juga. Jadi guru itu ya tugasnya emang udah kayak tinggal mempelajari silabusnya apa, lesson plan-nya kayak gimana, dan nanti tinggal menyesuaikan di lapangan gitu kan. Dan materinya juga udah dari lembaga lah gitu istilahnya. Karena karena aku juga ya pernah ngerasain ya gitu, kayak ya ampun, lesson planning, silabus planning itu benar-benar menguras waktu ya, sedangkan like orang kita waktunya banyak habis buat kelas gitu, gimana ceritanya gitu ya, butuh waktu banyak juga untuk lesson planning gitu. Jadi itu harus ya aku sih mikirnya harus dibagi-bagi kan. Oh, kamu tuh nyari ini. Oh, sebentar ya. Ini. Ampun. Itu. Nah, dari segi bisnis, karena jujur saat ini sih aku sebenarnya masih pemulihan ya, karena sempat operasi besar beberapa bulan lalu gitu. Jadi dari target misalnya jumlah student, revenue, dan sebagainya, memang aku belum yang ngoyo banget gitu. Tapi pastinya sih ya pengen setahun ke depan semoga bisa gitu ya, berkembang pesat. Jadi bisa lah mencapai like ribuan student gitu kan, dan sebagainya. So far aja, dari bulan Agustus sampai sekarang aja bisa dibilang karena masalahnya aku nggak ngiklan yang gimana banget sih ya, aku nggak marketing yang heboh banget kan. Berapa ya, mungkin udah lebih dari 50 student kali ya gitu. Dan belum bisa lebih banyak lagi karena ya jumlah gurunya juga kan gitu, masih kebanyakan kelas yang ditawarkan yang udah dibuka so far atau yang udah selesai so far itu masih aku yang ngajar gitu. Jadi ya wajar lah gitu kan kalau misalnya masih segituan ya jumlahnya. Tapi kan kalau misalnya nanti infrastruktur udah jalan segala macam, dan aku juga guru-guru yang aku udah dapat guru-guru yang cocok jadwal dan segala macam ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Kira-kira sih begitu. Kalau dari saya, maaf ya curhat, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, malu saya. Mungkin ada lagi yang masih penasaran atau mau ditanyakan? Saya sudah dengar curhatannya Bu Bea nih. Pagi-pagi Bu Bea sudah curhat masalah bisnisnya bagaimana. Benar-benar curhat. Iya, saya suka sekali dengan pemikiran Bu Bea itu. Bagaimana anak-anak itu jadi itu gak tertekan juga. Kadang kan mereka les, sudah sekolah, sudah les, banyak deadline, ABCDE, lalu nanti kursus juga begitu juga. Itu menurut saya sih tambah gak masuk kalau ilmunya itu susah untuk dicerna mereka gitu. Karena stres. Iya, karena stres emang begitu Bu. Nah, lalu untuk fitur yang pilih materi per tema itu keren sekali. Jadi kan kita juga bisa tahu nih student itu minat bakatnya itu di mana gitu. Itu sih, sekalian dia itu bisa ngangin soft skill-nya dia, apa yang dia mau gitu. Minat bakatnya dia yang mungkin dia gak dapet gitu. Betul. Didengarkan keinginannya itu gimana rasanya didengarkan, difasilitasi gitu kan, seperti itu sih. Iya, benar.
Kalau ya aku juga kalau misalnya aku les bahasa juga mungkin maunya kayak begitu ya selama ini, tapi memang belum ada aja gitu kan. Kalaupun ada tapi belum yang apa namanya, ya buat aku sih belum membuat aku jadi benar-benar komitmen ya untuk menjalaninya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau yang misalnya kita bikin ya mudah-mudahan nanti banyak yang berminat, banyak yang mau. Mudah-mudahan. Ya makasih Bu. Ini juga Iya. iya Bu. Em, Ini saya juga lagi buka websitenya Ibu ini gitu. Ini produk atau kelasnya tadi aku buka masih satu ya yang dicantumkannya. Yang mungkin di Studex itu beda, itu kan marketplace. Oh iya, kalau yang di benar, yang di Studex itu ada dua ya. Yang satu mock test juga, tapi sebenarnya sih butuh fasilitas Zoom-nya aja sih kalau yang buat mock test karena kan saya masih manual ya pakai Google Form. Terus satu lagi itu kelas Introduction to Academic Writing. Jadi argumentative essay. Nah, yang itu sih masalahnya gini. Jadi saya itu dulu pas sebelum berangkat S2 itu dapat pelatihan penulisan esai argumentatif ya sebagai persiapan gitu kan, persiapan untuk nanti kuliah di Australia. Nah, itu kebenaran memang setahu aku ya dari banyak beasiswa yang ada sedunia itu yang menawarkan pelatihan kayak gitu itu cuma Australia Awards sama satu lagi yang Amerika tuh apa namanya USAID ya, kalau nggak salah USAID. Terus aku waktu aku di Australia itu ya aku banyak menemukan kalau teman-teman dari beasiswa yang lain itu ya ternyata mereka belum paham esai kuliah itu kayak gimana gitu kan, karena kan di Indonesia tuh kita kalau bikin tugas kuliah tuh nggak kayak begitu bentuknya gitu. Nah jadinya pasti kena ke nilai dong gitu ya, nilainya kan jadi nggak yang nilainya jadi pas-pasan gitu kan dan semacam. Terus aku menyimpulkan oke, ya udahlah coba ya nanti setelah aku lulus nanti buka program yang kayak gini gitu kan, Introduction to Writing Up Argumentative Essay. Nah masalahnya bukan masalah sih, maksudnya kalau aku dulu pelatihannya kalau di total itu sekitar 5 bulan 4 apa 5 bulan dan itu aku pelatihan tiap hari. Nah aku pikir kalau aku bikin program yang sama persis kayaknya nggak mungkin ya gitu. Jadi aku bikin yang introduction aja gitu. Yang penting tuh student itu berubah dulu nih mindsetnya, atau pokoknya mereka tahu dulu bentukan argumentative essay yang biasa jadi tugas kuliah di luar negeri itu seperti apa, dan istilahnya pola-pola kalimat dalam bahasa Inggrisnya yang umum-umum tuh kayak gimana gitu, biar tahu itu dulu aja gitu ya. Yeah. Jadi kemarin aku bikin program itu cuma 4 pertemuan, tapi yang ini bisa kayak gitu juga karena aku ada beberapa student yang tadinya ikut IELTS, terus mereka dapat beasiswa S2, terus mereka berangkat kan gitu ya, akhirnya berangkat ke Inggris, ke mana gitu, ke macam-macam, ke Eropa dan sebagainya. Mereka bilang, Miss bisa nggak ini yang kelas academic writing kapan gitu kan? Karena aku bilang kan itu beda sama IELTS, itu nggak bisa ngandelin mindsetnya IELTS untuk nanti tugas kuliah, beda banget gitu. Jadi nanti ya kita coba gitu. Ya udah kan akhirnya aku buka, mereka pada ikut kan. Ya mudah-mudahan sih pada paham. Cuman kan beberapa yang baru pada mulai kuliah ya mereka belum masuk fase tugas gitu ya. Jadi aku belum tahu nih progresnya gimana kan gitu. Mereka ada kesulitan apa atau tugas spesifiknya itu seperti apa, karena kan yang aku ceritain pastinya yang umum-umum dan nanti tiap kampus tuh beda-beda ya bentuk esainya kayak gitu. Ya, itu sih maksudnya ya supaya orang-orang Indonesia kalau ke luar negeri kuliah itu udah nggak kaget gitu kan sama bentukan tugas kuliahnya, dan udah tahu prosesnya kayak gimana, step by stepnya gimana, udah tahu bahasa Inggrisnya juga yang umum-umum ya harus kayak gimana gitu. Itu ya salah satunya. Ya baik. Jadi terima kasih sudah sharing Miss Bea. Mohon maaf tadi sempat terputus ya karena ada klien yang visitasi ke kantor. Jadi Mbak Usita take over for quite long time. Nah,
Jadi saya itu ingin sharing tentang core bisnis di Wikipedia sesuai dengan curhatan dari Miss Bea. Nah, jadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Bu Sita ya terkait core bisnis kami yang secara garis besar. Ya, saya harap sudah. Salah satunya itu klien kami itu Glolingo dan Scooters. Ya, Glolingo dan Scooters. Nah, jadi saya jelaskan dulu di web Glolingo ya. Nah, jadi yang jadi isu dari siswa Miss Bea adalah fleksibilitas. Walaupun in the end itu tetap interaktif. Nah, di Glolingo juga mengalami isu demikian dulu. Jadi kami buatkan sistem website di mana orang-orang itu bisa melihat modul-modul video, kuis, pretest dan post-test. Kemudian setelah mengerjakannya langsung dapat sertifikasi. Dan itu berjalan secara autopilot. Di sini artinya bahwa tutor itu hanya membuat satu kali rekaman dan silabus dan seterusnya. Nah, Glolingo ini masih tahap development, baru menandatangani MOU itu 2 minggu yang lalu begitu. Jadi yang di sini itu masih prototyping ya. Tapi kami bisa memberikan secara garis besar alur dari proses pembuatan kelasnya. Sebentar. Nah, sembari menunggu yang Glolingo loading untuk pembuatan kelas. Sebentar ya. Nah, kami tuh ingin menjelaskan bahwa di Wikipedia itu Miss itu sudah sejak tahun 2017. Fokusnya itu membuat website dan aplikasi. Nah, sekarang fokusnya itu di pembuatan LMS dan e-learning. Jadi beberapa lembaga itu sudah membuat LMS ke kami begitu. Dan LMS-nya itu custom semua sesuai dengan kebutuhan. Bedanya itu kadang-kadang kan agensi kan membuat web kemudian dijual dengan fitur yang generalis gitu. Iya. Nah, jadi salah satu website yang sudah kami buatkan itu seperti di bimbing.id. Dan pembayarannya di sini tuh otomatis. Itu dari segi hulu ya. Nah, terus saya coba masuk ke admin. Ini agak lemot soalnya. Gak apa-apa. Kalau ini kan berarti websitenya pastinya beda ya. Tapi kalau si websitenya yang .com kan aku juga sebenarnya ada si websitenya cuman belum jadi aja gitu ya. Domainnya luminaralanguage.com. Nah itu tapi kalau misalnya e-learningnya di Wikipedia misah juga nggak apa-apa kan ya? Misah juga tidak apa. Kalau mau diintegrasikan kami juga bisa membantu. Oke. Karena sebenarnya milik Scooters itu kan pisah ya. Terus kami bantu gabungkan dari segi domain, database begitu. Oke. Sip. Jadi aman ya. Maksudnya takutnya nggak sebenarnya sih kalau aku mah misal juga nggak apa-apa toh nanti misalnya tinggal link yang e-learningnya ditaruh aja di website yang yang utama gitu kan ya, nanti kan tinggal diklik ya sama orang-orang gitu. Betul, iya itu nanti bisa ditaruh di landing page Luminara Language. Nah di sini untuk setupnya sendiri itu bisa hybrid ya. Misalnya satu course kan biasanya cuma bisa nonton video yang di-embed ke dalam web, terus mereka nonton, melakukan kuis. Tetapi kita tuh bisa hybrid. Artinya orang-orang itu bisa di tanggal tertentu itu sudah di schedule Zoom class. Nah, jadi berurutan. Misalnya di awal itu ada pretest. Dimulai dengan sebuah pretest. Nah, bentuk kuisnya sendiri itu ada 8 tipe. Kebetulan tipe-tipe soal ini beda dengan yang milik Scooters ya. Jadi saya coba buatkan di sini. Nah, ini jadi Zoom class-nya. Itu bisa diatur tanggalnya, kemudian recordingnya, jam berapa, dan passwordnya. Jadi hanya orang yang sudah daftar di kelasnya yang bisa masuk. Kemudian silabus itu bisa dimasukkan di deskripsi, bisa juga berupa attachments. Kemudian pengkategorisasian kelas juga bisa. Kemudian untuk harga itu bisa diatur seperti milik di bimbing.id tadi.
thumbnail juga bisa diatur, video juga bisa diatur. Nah, untuk course builder ini bagian utama atau kerangka dari LMS-nya milik Duolingo. Nah, di sini misalnya saya coba untuk Luminara testing. Ya, testing. Nah, Sebentar Mas, maaf. iya siap. Oke, siap. Nah, jadi setelah seperti yang tadi kami ceritakan tadi ya, itu semuanya bisa diatur alur dari kelasnya. Misalnya kami mulai dari sebuah pretest untuk melihat proficiency level dari siswanya gitu. Mau diatur lewat CFR, A1, A2 atau parameter lain. Nah, itu bisa. Nah, di sini ada 8 tipe soal, mulai dari true false, single choice, multiple choice, short answer, essay, matching, image matching, ordering dan sebagainya. Dan skornya itu bisa diatur. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan soal dan kunci jawaban. Kemudian untuk setelah misalnya pretest bisa juga dimulai dengan assignment. Kalau misalnya formatnya seperti tugas. Nah, jadi untuk assignment sendiri itu proses submissionnya itu menggunakan sebuah file misalnya. Misalnya disuruh untuk membuat abstract writing atau brainstorming, dibuat menjadi doc atau PDF. Nah, itu bisa di assignments. Nah, kalau misalkan tanpa pretest langsung masuk ke lesson, cukup masukkan lesson. Di sini itu bisa dimasukkan video YouTube dari beragam sumber. Mulai dari YouTube yang YouTube yang di private misalnya, atau external URL yang langsung dari server kami. Kemudian ada attachment kalau misalkan mau memberikan sebuah sebuah opening yang isinya itu seperti modul, bisa juga. Kemudian jika misalkan bukan seperti lesson, ya bisa diatur juga di meeting pertama itu Zoom meeting. Nah, formatnya seperti yang tadi, ada expiration-nya juga. Jadi kalau misalkan Luminara ini mulai expanding, kan kemungkinan terbesar kan tidak bisa compromise dengan siswa yang tiba-tiba ganti jadwal. Kita harus strict to the schedule misalnya. Iya. Atau misalkan dibuat one on one dan siswanya sudah menentukan jadwal. Nah, itu sudah bisa diatur di sini. Nah, kemudian di akhir itu bisa membuat sertifikat custom. Nah, ini kelebihannya. Kemudian ada Q&A juga selama siswa itu mengakses kelasnya. Nah, itu untuk milik Duolingo ya. Nah, untuk yang Scouters ini kami membuatnya versi sangat-sangat custom. Kami membuat 2 LMS ini, TOEFL dan IELTS. Nah, untuk yang TOEFL dan IELTS di sistemnya itu nggak bisa cheating, alias tidak bisa membuka tab baru, klik kanan, kopas, dan sebagainya. Karena memang ditujukan untuk benar-benar seperti yang realnya. Karena mock test tadi ya. Iya. Sebentar, ini sepertinya ada yang download di server kami, jadi kami matikan sebentar downloadnya biar tidak lemot. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, Miss Bea. Ya. Ini halaman dari tutor. Nah, halaman tutor ini bisa mengunggah attachment, feedback, atau langsung memberikan feedback di sini, assess writing dan speaking. Kan ada 4 skill yang seperti Miss Bea tahu, listening, readingnya itu otomatis. Nah, bisa ini nggak pilihan kunci jawabannya bisa lebih dari 1 nggak? Bisa sekali Miss Bea. Jadi misalnya ya, orangnya itu menjawab cooperating, tapi kunci jawabannya itu ada cooperating, cooperation, sama cooperation S, cooperations. Ya. Nah, itu. Okay. Nah, jadi sistem ini bisa membaca multiple possibilities gitu, itu kelebihannya. Kemudian di sini writing score ini dan speaking score itu otomatis membulatkan dengan sistemnya IELTS. Seperti yang kita ketahui misalnya overall skornya 5,75 ya. Itu harus dibulatkan menjadi 6. Kalau 5,25 harus dibulatkan menjadi 5. Nah, semuanya itu semua otomatis begitu. Nah, di sini saya misalnya mengambil
soal ya. Saya posisikan dulu sebagai siswa. Nah, proses pembuatan tokennya ini nanti saya ceritakan dulu. Saya mulai dulu dari siswa saja. Ini masih download servernya, dibuat download item lain, jadi agak lemot. Komputer saya soalnya lagi mendownload, maaf ya. Gak apa-apa. Nah, jadi saya sudah masuk ke writing karena sebelum menyiapkan meeting ini saya udah coba-coba mainan listening reading tadi, jadi langsung diarahkan ke writing. Jadi session dari siswa itu langsung tersimpan di server. Untuk chat supportnya juga kami bantu kalau misalnya ada gangguan teknis di sisi siswa. Nah, bisa dilihat di sini Miss Bea bahwa saya saat klik kanan itu ada pop up agar tidak cheating ya, dan kami beri 3 kali kesempatan. Nah, gitu. Di sini juga ada apa namanya word counting ya, sebuah fitur biar orang itu tahu target dari IELTS itu kan kadang-kadang write at least 150 words. Jadi dia biar dia bisa mengakomodasi requirement itu. Saya jawab sebisanya saja ya untuk memangkas waktu. Nah, ini sudah masuk writing kebetulan. Kemudian saya diarahkan ke speaking. Ya. Ya, di speaking ini ada halaman untuk checking suara siswa apakah sudah jelas, kemudian connection speed. Kalau di bawah connection speed requirement itu tidak bisa masuk. Dan di sini itu pertanyaannya bisa berupa audio yang diputar, mirip listening, atau seperti ini. Jadi jadi siswa itu record, kemudian di stop, kemudian di submit. Nah, hasil submitnya sendiri itu akan muncul di halaman tutor tadi yang bagian ini. Nah, jadi jawaban siswa itu muncul di sini semua. Berhubung saya tadi belum jawab dan ini milik siswa lain, belum muncul ya. Nah, jadi scoringnya di sini. Kemudian jika Miss Bea ingin attach sebuah modul untuk address the specific issue of the particular students, itu juga bisa. Nah, ini untuk halaman tutor sendiri. Untuk halaman admin, saya tunjukkan di sini. Nah, ya. Nah, jadi setelah siswa mengisi seluruh section test, yang mana section testnya sendiri itu bisa dibagi-bagi. Saya dengar tadi Miss Bea itu menyampaikan bahwa agar setiap batch itu selesainya cepat, skillnya itu dibagi-bagi. Ada yang writing doang, speaking doang. Itu juga bisa diatur di dalam halaman admin. Jadi saat membuat token ini adalah kode untuk dimasukkan ke dalam halaman tes tadi. Di sini Skoter sudah kami bantu untuk input soal ya. Sekitar berapa soal ini? Ada sekitar 8 tipe soal. Kemudian test type-nya itu mau listening only, reading only, writing, speaking. Ya, intinya semua bisa custom ya. Kayak roti bakar itu selainnya mau kacang atau coklat. Ya, kemudian di sini ada juga tipe sertifikat, prediction dan preparation. Semuanya memiliki barcode. Bedanya seingat saya yang preparation ini ada penjelasan kayak first language-nya apa, country of origin, country of nationality, dan masih banyak lagi yang bisa nanti langsung dicek. Nah, misalnya Miss Bea nanti ingin bekerja sama dengan institusi lain seperti misalnya Universitas Telkom misalnya. Nah, ini bisa agensi ini ditulis Telkom/Luminara gitu. Nah, pop-up konten ini tujuannya untuk memberikan soft selling. Jadi sebelum dan sesudah siswa mengambil soal atau latihan soal, itu ada pop-up untuk promosi program-programnya Luminara. Nah, jadi soft sellingnya di situ juga bisa di custom di email juga. Karena setelah tutor menginput feedback, otomatis men-trigger email ke siswanya bahwa penilaiannya itu sudah selesai. Nah, tetapi siswa itu tidak perlu menunggu email atau menunggu diberi feedback oleh si tutor. Karena
selama proses tunggu siswa sudah dapat melihat feedback maupun sertifikat. Ini kan masih loading. Nah, saya coba langsung download sertifikatnya di sini. Nah, di sini. Jadi nama, email, kemudian listening, reading, writing, speaking, test date, kemudian authenticity-nya juga bisa dicek di QR code. Penomoran sertifikat juga otomatis begitu. Kemudian kunci jawaban dan feedback dari tutor itu ada di sini semua. Okay. Ya, berhubung belum di input tadi ya feedbacknya, your writing has not been assessed. Jadi muncul seperti ini. Nah, jadi ini yang IELTS, yang TOEFL kurang lebih sama. Tapi fitur-fiturnya ada yang di custom begitu. Nah, jadi memang tes ini itu bisa dijual dijual per token atau per siswa, atau digratiskan sebagai cara ibu untuk membuat sales funnel. Jadi digratiskan tetapi dibatasi, misalnya hanya listening only. Untuk yang selanjutnya itu berbayar, itu juga bisa. Atau listening only di awal, tetapi ini tujuannya untuk promosi kelas gitu. Jadi ibu mendapatkan database email dan nomor siswa untuk selanjutnya dipromosikan program-program yang lain. Nah, jadi LMS ini tujuannya bisa menunjang kelas operasional kelas plus untuk soft selling tadi, untuk membuat funnel tadi. Nah, jadi itu pentingnya LMS di sisi kami ya gitu. Nah, yang ingin kami tawarkan itu, Ibu jika tertarik itu bisa kami beri beberapa skema subscription begitu. Nah, nanti bisa kita bicarakan. Yang jelas untuk LMS-nya sendiri itu kami terus mengupgrade-nya, menambah banyak fitur as the time goes. Misalnya untuk untuk perankingan, kemudian feedback secara spesifik dan otomatis. Kemudian kayak menjajakan paket-paket soal yang masih di-lock untuk dibeli begitu. Nah, ini masih proses pengembangan. Mungkin 1 bulan ke depan tuh udah berubah drastis lagi begitu. Karena memang LMS ini di-develop mulai tahun 2018 pas digunakan di Duolingo sama di milik Speaking ini. Nah, ini Speaking ini salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Kalau Speaking itu spesialisasi kelasnya itu 101, karena mereka sadar kalau berkelompok itu biasanya sulit mencari jadwal, jadi sistemnya 101 langsung di aplikasi. Itu jadi kurang lebih gambaran dari Digipedia. Oke, awesome. Ini sih kalau yang aku lihat sih ya di bayangan aku pengennya LMS ya kayak begini sih sebenarnya. Aku juga kayak nyobainnya sudah ada yang lain yang tapi belum aku coba sih. Cuman pas lihat-lihat kayak begini ya mirip-mirip, cuman kayaknya di Digipedia yang paling lengkap ya. Terutama yang tadi aku mau tanya itu untuk listening ya. Iya. Untuk misalnya listeningnya kalau misalnya di IELTS mock test atau TOEFL ITP mock test gitu, listeningnya bisa bentuk MP3 aja atau harus bentuk MP4 atau apa gitu? Bisa ya. Jadi kami demokan di sini tuh listening bisa beragam format. Oke. Nah, mulai dari MP3, WAV, MP4 dan bentuk-bentuk lain tuh bisa. Nah, ini kebetulan kami menggunakan MP3 yang kami kompres agar lebih ringan saat diakses oleh siswa-siswa yang datang dari Riau dan di luar Jawa lah, karena koneksinya tuh kurang bagus. Betul. Nah, itu sih. Iya. Karena kasihan aku juga sebagian besar student sih dari Pulau Jawa ya, karena kan koneksi internet kan. Terus kalau udah waktu Indonesia bagian tengah sama timur nggak mungkin juga karena jadwalnya udah kemalaman kan. Kalau weekday malam udah kemalaman, Sabtu juga berarti udah Sabtu siang ya kalau di mereka gitu. Jadi
ya tetap banyak yang wilayah barat gitu. Tapi banyak yang ya gitu koneksinya gitu ya. Jadi kalau aku sih aku minta student nggak apa-apa matiin aja videonya gitu kan. Kalau lagi Zoom aku juga matiin gitu karena aku juga sama laptop suka nanti tiba-tiba crash kalau misalnya semuanya nyalain video terlalu berat. Iya. Koneksi juga nggak kuat kayaknya gitu. Iya bener sih kayak gitu. Sama satu lagi tadi ini yang di bagian course-nya ya. Iya. Kan kita bisa upload video pembelajaran ya gitu yang apa? Yang kalau kayak di aku kan jadi wajib ditonton sebelum masuk kelas gitu. Nah, itu apa? Tadi aku lihat ada yang bisa upload MP4 aja biasa gitu ya. Jadi dari kita udah ada videonya terus bisa langsung upload gitu aja. Nah, itu nanti nggak nyambung sih, tapi format apapun videonya itu ada pilihan untuk bisa ngedownload nggak? Atau misalnya di lock, jadi cuma bisa streaming doang, nggak bisa download? Terkait download itu sudah ada proteksinya ya. Kecuali dari siswa itu memang sengaja untuk record, di-record pakai aplikasi. Gitu ya. Iya. Atau dia memiliki internet download manager, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan kan kalau IDM itu bisa mencomot segala elemen yang ada di web. Nah, jadi itu jadi web Miss Bea itu tetap eksklusif gitu karena hanya bisa diakses di webnya. Ya. Dan kami rasa itu masih interaktif ya karena masih ada Q&A di dalam kelas. Apa ya? Formatnya tuh nanti seperti ini. Saya contohkan sebentar. Kebetulan ini belum buat kelas ya. Apa? Sebentar saya cek. Kira-kira kelasnya ada atau enggak? Nah, bisa dilihat di sini bahwa kelas itu susunannya bisa dibagi per chapter, per sub chapter dan sebagainya, tergantung dari ibunya nanti. Nah, untuk video konselingnya itu nanti seperti ini. Nah, misalkan di tengah-tengah video ibu seperti apa ya di acara-acara Nickelodeon kan interaktif gitu kan videonya, kayak coba buat kalimat dengan beberapa vocabulary ini. Nah, siswa itu langsung bisa membuat atau mengerjakannya itu di bagian Q&A atau dibuat di assignments atau quiz tadi. Jadi setelah menjelaskan video baru mereka mengerjakan assignments gitu. Jadi tetap interaktif. Dan itu bisa mengakomodasi orang-orang yang kerja yang pertama. Yang mungkin sebagian besar itu kalau IELTS itu kan orang-orangnya sudah mahasiswa atau udah kerja gitu. Nah itu. Nah, kemudian kalau misalkan koneksinya itu buruk, untuk mengikuti real time class itu kan agak sulit ya. Beda kalau streaming. Kalau streaming kan kalau putus-putus ya tinggal nunggu, tinggal di pause sampai feeling the bar, kemudian dia tinggal lanjutkan. Nah, itu kelebihannya kalau pakai course tipe seperti ini, walaupun kita bisa hybrid sih gitu. Ya. Oke. Awesome. Sama ini apa tadi teh? Aku lupa tadi mau nanya apa. Download video udah, chat udah. Aku lupa ya, astagfirullahaladzim. sorry. Nggak penting ya kayaknya kalau lupa. Soalnya terkait teknis juga, apa ya tadi? Sertifikat mungkin atau Zoom meeting? Enggak sih, lebih ke masih yang kayak video tapi bukan memang videonya berkaitan. Aduh maaf ya GJ Astagfirullahaladzim. Yang lain aja deh nanyanya. Itu tadi aku sempat kepikir kalau misalnya kita ngasih attachment kayak PDF slides kayak gitu-gitu, itu bisa lebih dari dalam satu laman gitu, dalam satu page. Iya, itu bisa sekali. Bisa. Saya coba contohkan di sini. Nah, ini mulai cepat lagi karena komputer kantor nggak download.
sebentar. Ya. Nah, kebetulan kami belum apa ya? Belum ada PDF. Ini karena MacBook-nya kantor masih belum diisi apa-apa. Nah, tapi itu bisa kalau lebih dari satu. Bisa Kemudian ya? iya, kemudian per lesson ya. Kan tadi Ibu sudah mengecek di situ kan lessonnya bisa dibagi-bagi per chapter dan per lesson itu diberi attachment juga bisa gitu. Oke. Oke, nice. Oh, kalau untuk ini penjadwalan si Zoom meetingnya Iya. itu bisa bertanggal yang berbeda-beda ya. Jadi maksudnya kalau di Studek itu mereka belum apa ya. Sebenarnya fleksibel sih kalau udah dibikin kursusnya. Cuman kayak aku pengennya ya itu ya, jadi bisa gampang ganti-ganti si tanggalnya, atau jadi nggak ada keterangan berapa kali seminggu gitu. Soalnya aku pengennya kayak bisa bikin yang ketemunya tuh 2 minggu sekali gitu misalnya. Kan itu agak di luar norma ya, kan biasanya seminggu sekali, kalau nggak istilahnya 1 minggu kan ininya ya, batasnya biasanya kan 1 minggu kan, jadi sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, tapi aku pengennya yang bisa kayak 2 minggu sekali gitu. Nah, itu bisa nggak sih dibikin kayak gitu? Ya itu bisa. Jadi di course builder itu di sini tadi kan membuat topik ya. Nah, terus dibuat multiple karena di sini kami masih belum mengembangkan fitur untuk repetitive schedule yang dibuat 2 minggu sekali. Cuma bisa nanti di copy gitu kelas yang dibuat. Iya, jadi misalnya di copy terus tapi tanggalnya diganti gitu kan, jadi tanggalnya ya terserah kita, itu bisa kan ya gitu. Iya, bisa sekali ya. Aku malah nggak mesti yang harus repeat ya, jadi yang fiturnya udah repeat gitu nggak harus sih gitu, cuman yang penting sih tanggalnya, karena kadang-kadang gini juga sih, kadang-kadang ya kalau nanti ke depannya sih mudah-mudahan enggak, tapi kalau kemarin-kemarin kejadian tuh akunya sakit jadi nggak bisa ngajar di tanggal yang udah ditentukan. Tapi aku bilang ganti gitu ya, maksudnya geser gitu, jadi entah ke tanggal yang berbeda atau benar-benar jadi geser minggu depannya lagi gitu kan. Iya. Nah, itu aku pengen bisa fleksibel aja gitu, penentuan atau mengganti ya si tanggal-tanggalnya, jadi nggak yang di lock banget gitu tanggal-tanggal untuk si Zoom meetingnya. Itu bisa ya kayak gitu? Bisa, misalkan H-1 Ibu ada gangguan gitu ya, Zoom yang sudah dibuat ini bisa diganti gitu. Oke. Atau misalnya ditambah gitu, jadi tiba-tiba ditambah misalnya 1 pertemuan lagi, itu bisa aja ya kayak bisa gitu? sekali, karena memang fiturnya drag and drop gitu. Oke. Iya. Oke, nice. Oh, nah ini rekaman. Nah, itu yang tadi aku mau nanya. Kan si Zoom meeting bisa record. Nah, terus nanti recordingnya kan nanti tersimpan di server ya, di servernya Digipedia. Nah, itu ada fitur download nggak? Atau cuman bisa streaming doang, terus misalnya ada batasnya nanti recordingnya otomatis dihapus atau gimana itu policy-nya? Ya, jadi sebenarnya Zoom meeting ini kan ada 2 kan, disimpan di lokal, di hard disk yang di hard disk yang memulai atau menjadi host. Ya. Atau di cloud, jadi di akun Zoom kami gitu. Jadi bukan di server. Karena memang Zoom ini kan kami membuat API-nya, terus kami cantumkan di dalam web. Jadi tidak perlu pakai aplikasi gitu kan. Jadi nanti bisa disimpan di cloud, semuanya itu tersimpan kayak Google Drive tadi. Oke, great. Jadi nanti disimpannya di cloud. Nah, biasanya kan di cloud bisa disetting ya, misalnya setelah berapa hari dihapus otomatis gitu-gitu kan ya, bisa ya kayak gitu? Iya, bisa. Tapi kalau misalnya aku ngerekamnya ke laptop aku sendiri, ada nggak fitur storage untuk nyimpen rekamannya? Bisa, jadi masuk ke lokal nanti. Nah, jadi yang menjadi host atau yang mau mulai meetingnya itu yang akan dapat rekamannya. Iya ya, nanti pas aku misalnya mau upload, bisa upload di sini juga nggak? Atau nggak bisa? Oh, ini ingin upload video ke course-nya ya, Miss? Iya. Bisa, gitu. Bisa tetap ya. Nanti bisa. Misalnya aku bikin
page tambahan yang isinya cuman recording doang gitu ya. Jadi video rekaman dari pertemuan sebelumnya gitu. Itu bisa ya kayak gitu. Bisa. Oke. Itu sih, itu yang tadi aku lupa mau nanyain. Iya. Oke. Mungkin ada kebutuhan yang belum terakomodasi, yang belum kami ceritakan mungkin? Mungkin akunya juga yang belum kepikir ya. Tapi kalau so far sih, sejauh ini sih udah sesuai bayangan aku ya. Yang aku pengen tuh, kalau LMS sama kalau misalnya protes gitu ya, itu seperti apa. Memang mungkin miripnya Scoters karena kan programnya sama ya, IELTS, TOEFL, ITB. Jadi ya, pasti sama aja kan. Tinggal gimana kitanya aja mau ngatur-ngaturnya kayak gimana nantinya kan. Iya. Itu kalau so far sih buat aku kayak gitu. Paling bentar, mungkin karena aku so far sejauh ini pakai ini sih ya, pakai yang lain. Bentar. Oke, jadi gini, aku tuh pakai namanya Padlet, mungkin pernah dengar. Nah, Padlet ini tuh dia, aku boleh share screen nggak ya? Iya, boleh, aku silakan. Ini sih. Padlet ini dia bukan bukan LMS yang gimana enggak sih. Nah, ini kelihatan nggak? Iya, sudah kelihatan. Oke. Jadi aku pakai si padlet.com. Ya ini juga subscription-nya kayak cuman berapa doang gitu. Cuman memang kan gimana pun tetap banyak aspek yang manualnya. Cuman aku pakai tuh untuk ini aja sih. Pokoknya naro semua pesan aku gitu ya, semua materi, video ataupun keterangan-keterangan yang kayak gini dalam satu tempat, dan student juga bisa akses kapan aja gitu kan, nggak ribet gitu. Cuman ya gitu, kalau aku suka banget, cuman di sisi yang lain ya seperti bisa dilihat gini, kalau materinya banyak banget kan terus kebuka semua kayak gini dan harus scroll bawah gitu ya, scroll atas, panjang banget, itu kan sebenarnya capek. Jadi walaupun student juga nggak pernah ada yang komplain karena mereka masih bisa ngikutin, cuman aku pribadi aku kayak pengen bisa lebih ringkas, jadi ya pengennya yang kayak LMS yang kayak di Wikipedia kan gitu. Cuman kemarin ya aku belum nemu aja yang istilahnya benar-benar pas banget ya untuk yang kayak begini kan. Terus misalnya mana ya video, misalnya nah ini aku naruh video di YouTube karena kan kalau Padlet mah Padlet bisa sih gitu ya, langsung dia kan kayak Google Drive juga kan, jadi bisa langsung masukin video, cuman kan ada batasnya ya, jadi cuman bisa kurang dari 250 mega, sedangkan aku satu video aja bisa lebih dari 250 mega kan si size-nya. Jadi aku harus taruh dulu di YouTube yang private atau unlisted, terus baru aku taruh di sini gitu kan. Terus ya kayak ginilah jadinya. Nah makanya aku tadi tanya bisa nggak multiple PDF misalnya gitu ya dalam satu laman gitu kan, dalam satu page gitu, karena aku emang materinya kayak gini kan, banyak banget. Terus kalau misalnya aku ada Google Form buat jadi bahan latihan kayak gitu-gitu ya, aku ya itu kan jadinya memang manual kan ya, nanti aku harus buka si masing-masing Google Form itu. Dan itu aku pusing juga kan gitu, mana nih Google Form-nya gitu kan. Kayak gitu sih ya, kekurangannya kalau manual ya, bukan ini kan nggak yang integrated banget gitu. Jadi aku pengennya kayak mindahin semua ini ke si LMS sih. Jadi ya ini sih biar ada bayangan aja aku istilahnya kira-kira kayak gimana gitu kan si ininya course-nya. Itu aja sih paling ya. Tadi aku mau ngeliatin apa sih, aku lupa. Ya sih seharusnya sih kalau misalnya LMS yang udah integrated itu udah bisa kayak gini, tapi lebih rapih gitu kan ya, lebih di satu tempat. Jadi kita sebagai tutor yang mau ngebuka-buka misalnya nih Google Form gitu kan, mau ngelihat hasil latihan si anak-anak, itu nggak harus buka si Google Form-nya, tapi tinggal buka yang kayak tadi kan ya, home-nya aja kan, home-nya admin, langsung cari judul si latihannya, terus langsung bisa kelihatan kan kayak gimana ininya, hasil atau skor si studentsnya. Iya, baik. Kira-kira begitu ya. Oh sama ini ya, mungkin
Nah, yang aku suka, salah satu yang aku suka dari Padlet juga adalah ketika aku sewaktu-waktu mau ganti-ganti urutan ya, urutan ini kan kayak postingan ya, jadi misalnya tuh ini satu posting gitu kan, terus misalnya aku mau ganti-ganti nih, mau ganti urutannya, oke ini agak lemot sih. Nah, ini tuh bisa digeser-geser kemana aja gitu si postingannya. Iya. Jadi kayak drag and drop. Nah, aku mungkin apakah bisa di si LMS yang misalnya dari Wikipedia juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dari tim tutor mau mengubah ini ya, mengubah urutan gitu ya, urutan postingannya, bukan postingan sih, urutan misalnya menunya gitu ya, atau Iya, bisa. atau di attachment gitu-gitu, apakah bisa gitu ya, kayak drag and drop kayak gini juga gitu. Bisa, ini juga drag and drop. Yang subchapter tadi yang saya perlihatkan tadi itu kalau sudah dibuat banyak itu bisa drag and drop juga. Oh, oke, sip. Iya. Aku pikir aku pikir fix ya. Nah, nanti kan kalau misalnya ada perubahan, nanti ya tinggal notifikasi ke student gitu ya bahwa ini ada keterangan yang ditambahin ya, misalnya di halaman yang mana gitu kan, atau ini menunya maaf ya berubah urutan misalnya, tapi nggak ini kok, nggak fatal atau nggak signifikan kok gitu. Ya itu kan nanti tinggal notifikasi aja kan ya ke student. Iya. Gitu. Oke, sip lah kalau gitu mah. So far sih so good ya. Aku belum kayaknya belum ada ini lagi sih. Karena udah komprehensif. Iya. Sudah banyak sesuai bayangan aku. Emang deh otak aku ribet banget ya, tapi memang ya gimana ya Mas ya, ini kan bukan sesuatu yang simple ya, cuman bisa dibikin simple untuk student aja. Iya. Kemungkinan Ibu ingin ingin mencoba seluruh fitur course TOEFL dan IELTS atau salah satu fitur aja untuk kami berikan surat penawaran. Iya, itu ya, bentar. Karena jujur aku juga sebenarnya kan ini pertama masih baru, yang kedua manpowernya juga belum yang gimana banget kan ya. Aku masih yang one man show gitu kan, masih CEO, Chief Everything Officer gitu. Jadi ya, mungkin kalau untuk TOEFL ITP apa nanti dulu ya? Kayaknya sih kayaknya sekarang aku coba yang IELTS dulu ya, karena aku kayak gini sekarang yang udah jalan memang untuk writing, cuman pengennya bulan ini launch yang buat program speaking, listening, reading ya, jadi aku bikin kelas juga kan, tapi terpisah-pisah, dan nanti orang-orang kalau misalnya emang mau ikut semuanya ya tinggal daftar semuanya gitu. Jadi ya IELTS dulu kali ya. Ya, baik. Baik yang preparation course maupun yang mock test, karena yang mock test itu aku selain minggu ini sih gitu ya, hari minggu ini juga, nanti Desember itu rencananya mau ada lagi, tapi juga sebenarnya kan yang dibikin di Wikipedia itu bisa tanpa pengawasan ya, jadi maksudnya student itu bisa kapan aja kan? Iya, bisa kapan aja. Kapan aja ya, sebenarnya gitu. Kalau aku kan selama ini belum bisa kayak gitu, karena pertama ya kalau pakai Google Form itu kan butuh diarahin ya gitu ya. Itu kan belum otomatis banget kan. Jadi masih harus ya ditentuin kayak jadi acara gitu ya. Jadi event harus ada di waktu tertentu, dan harus ada pengawasnya segala macam. Gitu. Jadi kalau misalnya si student bisa ngerjain kapan aja, nanti tinggal nanti ada notifikasi masuk ke tutor, nanti tutor tinggal periksa yang bagian writing speaking, dan tinggal upload ininya kan ya, hasil evaluasinya gitu-gitu kan. Betul. Dan itu nanti semuanya otomatis udah di emailin ke student ya, jadi kita kan nggak perlu manual harus emailin semuanya satu-satu tiap kali ada yang daftar, tiap kali ada yang selesai ngerjain tesnya gitu-gitu kan, enggak ya, bisa otomatis kan. Iya, otomatis semua. Oke. Ya Allah. Nah, maksudnya manual tuh benar-benar gitu ya, itu makan banget. Kami memahami ya, one man show itu kan memang dibutuhkan untuk startup berkembang gitu kan. Cuma kalau semuanya manual, kemungkinan besar sih akan burn out gitu. Kalau burn out otomatis performa dari pengajaran kita, administrasi,
itu tidak akan satisfying untuk siswa, sehingga word of mouth dari siswa mengajak teman-temannya atau repetitive order untuk kelas lain itu menjadi apa ya, berkurang potensinya, walaupun ada faktor-faktor lain seperti saat ibu mengajar kan sepertinya seru di sini. Seperti saat ibu menjelaskan sesuatu saya juga excited lah. Nah itu sih. Jadi ini mengurangi beban ibu gitu. Karena memang saat kalau kami melihat di kasus Duolingo ya, itu hanya dipegang oleh 1 hingga 2 orang, dan beliau itu tanpa investasi dari investor, peminjaman, beliau itu bisa berkembang hanya dari mengadakan tes TOEFL secara berkala per minggu atau per bulan, mengadakan lomba, karena memang marginnya itu puluhan juta gitu loh. Untuk 1 orang aja kita tarik 69.000, itu kali berapa gitu loh. Iya, betul. Dan itu automated dan autopilot. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ROI, return of investment ibu daripada mengajar per kelas live begitu, ya tentunya bisa dilihat sih perbedaannya gitu. Iya, betul. Oke. Siap, soalnya oke lah, manpower belum banyak, tapi benar kita, kalau aku kan sebagai lead tutor yang istilahnya yang ahlinya di sini kan gitu, kan perlu energi ya untuk bisa memberikan yang terbaik gitu kan ya, untuk bisa pas benar ada live class ya kita harus aku pengen kasih yang terbaik ya buat student gitu kan, benar-benar pengen kasih experience di kelas itu yang emang oke gitu kan. Dan kalau aku capek kan capek gara-gara kerjaan yang istilahnya sebenarnya bisa didelegasikan atau bisa autopilot, ya gimana ya, maksudnya memang harus dikurangin kan berarti gitu. Makanya emang nyari-nyari kayak gini. Makasih ya Mas Salsamana udah ngontak aku, karena aku tuh kayak nyari-nyari mana gimana ya gitu ya, kok orang-orang itu pada pakai vendornya siapa sih gitu kan, perusahaan apa ini buat bikin LMS-nya. Karena kan ada banyak di luar sana, aku juga ada lihat banyak, tapi kayak kok nggak ini ya, nggak ini, belum sesuai bayangan aku gitu kan. emang aku ininya kejauhan kali ya, cuman kalau misalnya dari Digipedia udah kayak gini ya alhamdulillah banget. Aduh maaf, jadi curhat lagi. Iya, ada apa? Iya, masalah ya kan, pasti klien-klien yang lain juga sama kan, mirip-mirip kan gitu isunya. Bener banget, aduh alhamdulillah. Jadi makasih banget buat buat Mbak Ushita ya, thank you. I see. Kalau begitu kami akan buat itu ya, surat penawarannya yang jelas ada trial begitu. Tapi trialnya tentu tidak menggunakan domain Luminara. Kami buatkan dummy, semacam domain dummy dan website dummy. Nggak masalah. Masalah. Jadi ibu bisa mengakses keberlanjutan dari kerjasama begitu. Ya. Kalau logonya Luminara nggak apa-apa Mas ditaruh di course-nya, masih bisa? Masih bisa, tetapi saat proses trial mungkin butuh waktu agar bisa memodifikasi semuanya. Oh ya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi selama trial fitur apa aja ya yang bisa diakses? Ini trialnya free atau udah atau udah dicas ya? Itu free. Semua fitur sudah tersedia. Cuma dari tim kami kemungkinan itu akan membatasi di jumlah penggunaan token, pembuatan token itu untuk berapa kali akses atau kuotanya, atau dibuat berdasarkan hari. Jadi ibu atau Miss Bea itu mencobanya untuk berapa hari, misalnya 1 minggu 2 minggu begitu sih untuk trialnya. Kalau misalnya nih aku mau order lebih, itu bisa bayar? Bisa. Jadi kami tuh ada 2 metode subscription ya. Untuk Scooter sendiri sama Duolingo itu metodenya berbasis 3 bulanan. Tapi kami juga sedang menyiapkan subscription metode kedua, yaitu dihitung dari jumlah pengguna token. Jadi ini udah berapa kali diakses gitu. Misalnya beli 200 token, yaitu hanya bisa digunakan 200 siswa. Ya. Tapi itu untuk tes sih. Untuk course kami masih belum menyiapkan metode selain waktu akses sih. Karena server kan bayarnya, kami membayar ke Amazon AWS itu kan bulanan gitu. Jadi sementara masih bisa dihitung per bulan. Oke. Kalau gitu aku boleh nggak minta jadi fitur yang termasuk yang free trialnya apa aja, atau ini ya, jadi fitur kalau fitur kan semua ya,
ini ya kuotanya sama batas waktu aksesnya, sama kalau misalnya nih aku melebihi kuota atau melebihi batas waktu aksesnya itu kena charge-nya berapa gitu, subscription-nya kayak gimana. Iya, Aku boleh baik. minta itu ya kayak apa price list-nya juga ya istilahnya. Iya, baik, Ya siap. siap-siap. Sama soalnya aku biar enak ini juga sih. Ini kan aku pengen launch si program-program yang lain nih, IELTS listening, IELTS reading, IELTS speaking. Iya. Cuman tuh kayak apa masih yang gitu ya. Ya biasalah masih nanti pricingnya gimana ya, sistemnya yang paling enak yang mana nih gitu kan. Aku ada beberapa ideas tapi masih yang mempertimbangkan pros and cons-nya kan gitu. Kayak gitu sih. Iya. Jadi kalau misalnya udah ada ini kan istilahnya kayak kalian kan sebenarnya udah ada ya, udah ada jadi kan, tinggal aku pakai kan ya, aku nggak harus nunggu misalnya berapa minggu kalian bikin dulu atau bikin dulu si mentahannya buat aku isi gitu, nggak kan ya, kan udah ready kan istilahnya. Iya, sudah ready. Jadi kalau misalnya udah kelihatan misalnya kuotanya berapa, yang free-nya dan yang berbayarnya di batas berapa atau kapan, itu aku mau masuk mau pertimbangkan gitu ya buat nyusun si program-program yang mau aku launch bulan ini sih, kalau boleh ya. Aku maaf ya permintaannya banyak. Iya, baik. Baik, Gitu. tidak Jadi apa. mumpung aku belum launch gitu ya, mumpung aku belum belum ngebuka ya, belum belum memutuskan banget nih si sistemnya kayak gimana ya, belum aku launch. Nah ini aku mumpung ada yang udah bisa aku ini udah bisa dimasukin ke pertimbangan gitu kan, gitu. Iya, mungkin sebagai pertimbangan Ibu ya, yang seperti milik Duolingo itu sebenarnya sistemnya itu seperti marketplace atau multiple tutors. Jadi untuk meningkatkan profitability Ibu ya, misalkan Ibu di sini, maaf ya kok jadi manggil Ibu, Miss Bea. Nah, misalkan Miss Bea di sini itu ingin membuat sebuah sistem seperti Tokopedia daripada mengajar satu-satu. Sebenarnya tadi itu sistemnya bisa marketplace, multiple tutors. Ya. Jadi tutor itu bisa membuat kelasnya sendiri, kemudian mengunggah sertifikatnya sendiri. Dan kita itu bisa mengecharge untuk mengambil margin begitu. Ya. Jadi yang Ibu siapkan itu hanya guideline seperti standar minimum penyiapan silabus atau marketingnya begitu. Jadi memang marketing sangat itu sih berpengaruh besar sih. Dan sebenarnya kalau Miss Bea sudah punya sistem TOEFL ITP yang fully customized sesuai dengan logo Miss Bea, sebenarnya Miss Bea udah nggak perlu tim marketing lagi sih. Cukup acara itu dibuat free, di-share di Twitter dan Instagram. Orang-orang akan berbondong-bondong melakukan apapun yang Miss Bea syaratkan, misalnya memfollow Instagram gitu. Karena sesuai dengan kalau kami melihat dari klien seperti Duolingo Speaking OFC itu awalnya dari 5.000 followers bisa menjadi 12.000 itu hanya membutuhkan waktu 1 bulan menggelar acara free TOEFL ITP begitu. Iya. Ya, jadi itu sih kelebihannya memang. Oke. Siap. Oke deh. Hahaha. Good. Paling tinggal ya itu sih ya, mungkin batas waktu ya. Karena ya lagi-lagi karena aku masih banyak kerjaan yang aku lakukan sendiri, dan sebenarnya aku nggak apa-apa, cuman ya kalau misalnya bisa lebih cepat lagi kenapa enggak kan. Cuman karena aku masih banyak sendiri ya, aku belum banyak orang yang bisa didelegasiin buat ngerjain ini itu. Jadi kan aku emang lama ya kalau nyiapin apa-apa gitu kan. Iya. Bahkan misalnya materi udah ada, bahkan cuman buat masukin ke Padlet gitu ya, atau misalnya nanti ke LMS aja, itu aku akan lama gitu ya ngerjainnya, karena misalnya dicicil seminggu paling cuman berapa hari aku ngerjain itu gitu kan, yang nggak yang hari, nggak yang dalam 3 hari digeber gitu ya, 3 hari full aku fokus itu aku nggak bisa gitu, belum bisa kayak gitu kan. Jadi pasti jadinya lama gitu kan. Itu sih ya mungkin, jadi aku perlu tahu batas untuk free trial-nya, batas waktunya sampai kapan, dan setelah itu kena charge-nya berapa biar aku bisa enak ngitung-ngitungnya aja gitu. Iya, baik. Sama ngerencanainnya ya, ngerencanain harus ngapain dulu nih gitu kan, ngapain dulu atau apa dulu yang di launch kayak gitu. Iya. Istilahnya. Iya, baik. Gitu. Siap, kalau gitu kami akan kembali sesegera mungkin ya, karena kami mungkin masih banyak antrian surat penawaran, jadi mungkin kami membutuhkan sekitar 2 hari kerja. Itu mah cepet, kirain aku 2 minggu. Iya.
Jadi Oke. itu Miss Bea ya. Ya, makasih banyak loh. Ya Allah, alhamdulillah Iya. akhirnya. Kalau begitu mungkin kami pamit undur diri dulu. Selamat beraktivitas ya Miss Bea. Semoga Iya, kita kalian bisa juga kerjasama makasih. jangka panjang. Sip, bismillah. Makasih Ya. ya. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya. Ya. Thank you banget. Selamat bekerja kembali. Semangat ya. Ya, thank you Miss Ya, Bea. iya, Miss ya. Sehat-sehat juga ya. Ya, Sampai ketemu amin. lagi. Ditunggu. Makasih banyak. Ya, makasih kembali. Halo. Halo. Gimana, Mbak? Halo. Iya, Mas. halo. Ini Pak Sitorang nih jawab. Kan aku tanya, selamat pagi. Orang yang bilang pagi Mbak, PT Wikipedia belum menerima pengajuan kami. Hah? Pengajuan apa? Padahal aku udah nurunin 3 juta loh. Lihat aja sih, tak screenshot. pengajuan apa ya Pak? Soalnya kami sudah sepakat ya. Sudah sepakat harga 3 juta ya. Iya. Harga Coba tak screenshot 3 ini juta. ya, sampai bisa lihat. MOU-nya yang belum ditandatangani ya Mas. Nah iya, bilang aja belum tanda tangani, belum dikasih materai. Hanya saja MOU serta tanda tangan materai dari pihak Bapak belum kami terima. Berarti surat penawarannya ini tambah banyak ya Mas? Iya, dan aku agak anu. Sepertinya iya. Instagramnya, bio-nya saya ganti Mas. Soalnya kok gak ada di kita marketing dan SEO-nya gitu. Jadi saya tambahin deh. Masalahnya ya, yang tanya SEO itu banyak, cuma nggak ada yang deal. Makanya aku hapus. Gak apa-apa. Iya sih, maksudnya tuh gak apa-apa kita cantumkan aja. Nanti suatu saat ada naiknya gitu Mas. Kalau aku sih gitu, maksudnya ada aja. Soalnya kan konten kita kan juga berkaitan dengan itu, tiba-tiba sudah gak ada, apa gak buka lagi nih di Wikipedia gitu. Nanti seperti kayak yang event startup inkubator itu Mas gitu. Iya. Jadi gak apa-apa ya, aku cantumin ya. Oke. Terus sampean mau ngomong apa ini tadi Pak Jen? Gimana ya? Gimana Mas? Yang jelas itu orang-orangnya sampean tim marketing 3 orang sales itu coba di approach lagi
sudah setuju atau enggak. Kalau setuju segera ditandatangani biar kita segera jalan. Maksudnya kalau udah ada 3 orang sales itu kan jadi gampang gitu loh ngasih surat penawaran, proposal. Karena kalau aku semua, waduh, sangat-sangat melelahkan. Oke, oke. Jadi mereka ya udah kalau gitu ditambahin aja di panduan kalau mereka juga bikin surat penawaran gitu ya. Oh, sudah ada itu. Mereka ditugaskan untuk modifikasi proposal di poin nomor 2. Ini pelunasan setelah lolos PMO tidak dinyatakan, tidak dicantumkan. Pelunasan setelah lolos PMO tidak dicantumkan di situ, Mbak. Gitu. Gimana nih? Lolos PMO ini maksudnya apa? Lolos itu sih kartu prakerja sih. Maksudnya gini loh, yang jadi masalah itu pasti orang baru ngelunasi kalau keterima prakerja. Nah, kita kan nggak tahu faktor yang bikin dia lolos prakerja itu apa gitu kan. Oh ya udah Mas, Pak usah aja mending kalau gitu. Nanti endingnya malah hilang. Cuma kita ngerjakan terus dia juga nggak bayar gitu. Iya. Ya sudah aku bilang, ya sudah ikhlaskan saja Mas yang Pak Sitorang, nggak apa-apa, nanti ada gantinya yang lebih baik. Sementara jangan dijawab dulu sih. Siapa tahu dia berubah pikiran. Cuma memang dia bebal banget. Ya sudah nggak usah ya, atau bilang oke Pak itu aja ya. Apa gimana sampai mau jawab apa? Oke Pak, atau ya apa? Jarang disik wis apa? Biar kami diskusikan lagi Pak kalau tentang itu. Oh ya. enggak, jangan ngomong didiskusikan. Seakan-akan kita print plan. Bilang gimana nih? Jadi dijawab disik wis enggak apa. Nggak usah dulu. Mas, untuk maksudnya ini yang KPI nih, aku lagi ngerjakan nih. Landing page company profile ini contohnya produk yang sudah dibikin itu apa aja, LMS, latihan TBK itu yang sudah dibikin itu apa aja kan gitu kan? Iya. Oke. Lalu kalau payment gateway contohnya apa Mas? Ya dibimbing itu. Ini tak kasih tahu ya men. Kalau SEO belum ada sama sekali ya Mas? Apa sudah? SEO udah ada setauku ada di surat penawaran. Kan itu kita ngambil portofolio dari vendor yang ngerjain. Surat penawaran di Canva berarti ya? Bukan yang di Canva, yang warnanya agak hijau-hijauan. Yang dari SEO-in aja. Oh iya. Berarti ada 6 ya ini, landing page, company profile, LMS latihan TBK, LMS IELTS TOEFL, undangan basis web, payment gateway, digital marketing SEO, lalu apa lagi Mas? Ya intinya yang udah didesain Mas Steve itu produk-produknya kayak itu. Cuma yang lebih spesifik itu nanti aku tambahin lagi. Cuma yang perlu saya siapkan formatnya itu link artikel di Wikipedia yang menjelaskan terkait produk itu, sehingga orang-orang ini tahu yang dia pamerkan itu apa, plus portofolionya, plus mungkin kalau ada pricingnya. Tapi itu dicicil sedikit-sedikit gitu loh, mulai dari pricing, informasi terkait produk, kelebihan LMS ini daripada LMS lain. Kayak pas aku meeting sama